Jadi memang sorry. Kita diangkat dari podcast ya. Yang difilmin kan lagi podcast difilmin. Paling seleb filmnya paling aktor. Belajar mengenal karakter lain gitu, manusia lain gitu. Anjir, menjadi manusia lain. Menjadi manusia lain. Manusia serigala. Lu yang ngomong sendiri lagi. Kenapa gua membuka aib gua sendiri? Buat Mas Ferdi, apa yang baru dengan karakter Chen ini kan mungkin pasti kalau orang ngambil project harus ada yang baru lagi dong. Ya paling sih sebenarnya itu seperti ditanyakan di podcast sebelumnya. Podcast sebelum ini banget. Oh ya sebelum ini banget. Yang mejanya sama kan? Ya, yang tapaknya belum ganti. Kita sebelah sana. Sebelah sana ya. Lu situ gue situ ya. Apa sih? Yang sebelumnya banget nih. Di sini. Oh tapi TV nggak ada tadi. Jadi. Terlalu di breakdown mas. Terlalu di breakdown. Minimal taplak ganti lah ya. Minimal taplak. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb sama gue Bayu Indah Permana. Dan di depan gue ada Kevin Jilo dan Mas Ferdi Sulaiman. Tepuk tangan dong. Mantap Mas Bay. Dan filmnya si paling aktor. Gila. Jadi memang sorry. Kita diangkat dari podcast ya. Yang difilmin kan lagi podcast difilmin. Paling seleb filmnya paling aktor. Oh, amin banget sih kalau ada begitu. Tapi emang gak ada turunannya dari kita. Emang kebetulan jodoh menemukan kita. Iya. Ada lah inspirasinya. Ada. Lagi viral banget. Viral banget ini. Mungkin. Jadi si paling aktor dari novel ya? Dari novel. Mungkin boleh siapa yang bisa menjelaskan dulu ke teman-teman Tribuners si paling aktor ini berkisah tentang apa? Oke, diangkat dari novel yang memang sudah ahlinya di novel komedi ya dari zaman jomblo ya, Kang Aditya Mulya. Novelnya juga berjudul yang sama sih, paling aktor. Dan ini adalah film untuk teman-teman seperjuangan para aktor yang masih mungkin berjibaku dengan industri gitu, dimana si paling aktor ini bercerita bagaimana perjuangan seorang aktor figuran bahkan ekstras kadang-kadang nggak dapet dialog, tapi dia persiapannya sudah layaknya seorang peran utama gitu. Jadi apakah sesuai nih usaha sama hasilnya? Nah itu yang harus kita lihat di sini, karena di sini saya juga hadir bersama sang sutradara Tegas, siapa namanya? Tegas Julius. Oh, perannya sebagai oh, jangan-jangan ya. Terinspirasi. Semua cocokologi bagus nih. Oke, berarti Kevin sebagai Tegas Julius namanya. Oh, di filmnya sebagai sutradara. Sutradara di sini. Oke, boleh mungkin cerita Tegas secara karakter seperti apa dia? Tegas gak? Itu udah ketemu. Udah. Ini udah pertanyaan 2 kali. Iya, nanya lagi. Pura-pura dong. Enggak kurang tegas kemarin. Tegasin Tegas. Aku nih mewakili penonton. Iya. Pura-pura lagi, kurang aja. Pura-pura dong lagi. Enggak. Ini juga perasaan kita udah pernah di sini. Enggak boleh. Dejavu ya? Udah terus udah. Ya, Tegas Julius ini ya sutradara ya film di dalam film, terus dia adalah sutradara yang karakternya cukup tengil lah ibaratnya sebenarnya. Karena sudah ada beberapa nominasi, udah pernah menang lah di beberapa festival film, nggak tahu festival film mana, festival film puncak mungkin. Gitu. Dan ya sebenarnya sih di dalamnya sih sebenarnya cukup Hello Kitty lah, tapi nanti ditonton aja lah di film ini seperti apa gitu. Dia ngeselin nggak kira-kira kalau nanti ditonton, apa dia cuman kayak ngeselin sih sebenarnya. Gimana teman-teman, ngeselin gak? Oh ya, ini tayangnya nanti pas orang udah nonton ya? Iya. Ngeselin gak karena ini kan buat promo nih. Promo ya. Kalau tayang setelah filmnya tayang nggak jadi promo. Gitu. Nah, berarti susah nggak lu meranin seorang sutradara yang seperti apa, mungkin secara karakter mirip-mirip sama lo? Tengil-tengilnya. Gue nggak tahu nih, gue tengil lagi. Oke, ya sebelum syuting ini
sempat banyak nanya juga sama saudaranya Bang Ocai, saudara asli ya, Bang Ocai. Terus gimana caranya untuk mendapatkan referensinya, maksudnya mulai dari starting dari mana ya? Diulang lagi ya, ke premier. Gue sempat beberapa ke premier gitu untuk kan nggak mungkin ya gue datengin satu-satu Pak, boleh ketemu nggak gitu ya. Jadi ngeceknya di premier lah, Stalking lah ya. Stalking ya bener-bener ngelihat kan, soalnya kan kalau di premier itu kan pasti beberapa saudara ada banyak yang datang ke premier Lu gitu. scanning tuh, liatin tuh gimana. Ada yang lo ikutin sampai rumah gitu nggak? Oh, Kehidupannya metot banget nih. Metot abis. Kayak coba Gitu ya. namanya si Robert Downey Jr. di Tropic Thunder kan gitu. Oh iya ya, iya. Yang dia jadi hitam itu kan sih? Iya bener, itu gila, itu lucu banget anjir. Iya. Jadi ya lebih kepada ini aja sih, dikit-dikit tipis-tipis ngelihat dari cara jalan sama gelagat gitu. Tapi gua rangkum sendiri lagi gitu, nanti gua explore lagi sendiri gitu. Oh, termasuk kayak kalau flat cap gitu juga dari lu sendiri atau dari saudara? Kalau itu dari Bang Ocai sih sebenarnya. Bang Ocai pingin gua kayak begitu. Ini saya memakai wardrobe-nya Gas Julius. Oh, jangan. Bang Ferdi udah gak mau, Bang Ferdi udah tadi cukup satu aja. Masih lucu tuh, masih lucu. Kalau Mas Ferdi sebagai Chen Chen seorang pebisnis yang kurang jago bisnisnya kayaknya. Jadi memang banyak mengalami kendala dan masalah, sehingga dia punya cara sendiri untuk bagaimana bisa mengembalikan bisnisnya kembali gitu. Tapi mungkin caranya banyak tidak disukai orang. Menurut dia sih caranya keren banget. Tapi banyak yang kurang setuju sama saya. Apa sih Kocan, tambang ya? Bisnis saya ada termasuk tambang dan penculikan orang sih. Mix lah. bisnis tuh penculikan orang normal. Memang ini aja. Lihat yang trending aja. Terus kalau cara karakter gimana? Apakah ada yang dia yang arogan atau mungkin dia cuma diem dingin terus ya cuci tangan aja? Itu sempat diobrolin juga sama Bang Ocai kan, karena ada yang dari novel sama ada yang dari skrip. Nah di skripnya ini saya konsultasi sama Kang Aditnya juga, sama siapa namanya Bang Ocai sebagai sutradara. Dan ternyata memang dia mau si sosok ini menjadi satu sosok yang menyeramkan di di antara cast-cast yang seru inilah gitu kan. Ada Jordi yang desperate untuk jadi bintang, ada Tegas yang berusaha menanggulangi stres dia di lokasi syuting dan segala macam. Nah, si Chen ini tuh menjadi salah satu penghalang terbesar mereka semua untuk bisa ngejar goalnya gitu. Dan cuman yang saya suka sebenarnya dari Chen itu layernya sebenarnya banyak, nggak cuma sampai di situ. Itu mungkin kayak layer pertamanya gitu. Tapi ternyata pas saya baca lagi anjing nih orang ngehe juga ya gitu. Lapisannya banyak dan sudah dengan situasinya menjadi komedi dengan sendirinya gitu. Karena ini film komedi ya gitu, tanpa harus si Chen-nya berkomedi ria gitu. Oh berarti dari situasi si penjahat juga ada komedinya juga berarti? Akhirnya setelah kemudian semua akhirnya jadi komedi. Lah motivasinya si Chen untuk dalam tanda kutip jadi biang kerok di film ini tuh apa sih? Ada di menit ke 76 Sampai apa? Ada motivasinya. Nggak boleh dibilangin motivasinya apa. Tapi pokoknya menurut dia itu mulia aja. Mulia. Itu memang harusnya begitu gitu. Tapi film ini seberapa komedi sih sebenarnya, apa banyak dramanya? Atau malah actionnya lebih banyak? Semua ada ya. Semua ada sih, ini mix culture aja. Ya, mix culture banget. Mix culture. Skena habis. Ya ibarat makan nasi rames lah. Semua ada gitu, rasanya ada semua. Kocan tuh ada inspirasi dari ini juga, Anwar Fuadi juga gak sih? Ada wardrobe ya. Wardrobe. Oh iya. Om Anwar. Wardrobe. Jadi secara ini istilahnya brandnya Versace. Pronunciation-nya beda ya. Versace. Gitu. Dia ujung kepala juga branded. Sampai ke sapu tangan, ke topeng, semua Versace. Apa pakai sepatu yang duri-duri juga gitu nggak sih? Mudah-mudahan kelihatan sepatunya duri ya. Gue lupa tuh waktu itu kemarin ada durinya apa enggak. Cuma sama syuting gimana, seberapa menyenangkan, karena ini kan komedi atau malah justru kalian beban karena apa sedih kita syuting?
Bang Ferdi, jangan dibuka-buka dong Bang Ferdi. Kok jadi sampai ada yang nggak beres waktu ini. Apa karena malah beban membawa komedinya kah atau gimana? Happy banget lah. Aku baru pertama kali kerja juga sama Bang Ferdi sama teman-teman yang lain juga gitu, baru pertama kali. Jadi yang kalau kedua kalinya udah sama Bang Ocai, udah sama saudaranya udah pernah gitu loh. Terus ya kita bawa fun aja lah ya gitu, dengan semua mix genre, mix semuanya di dalamnya gitu loh. Saya ngikut arus aja lah. Aman kan? Aman dong. Gitu. Si Tegas ini berarti sebenarnya komikal nggak dia? Lucu nggak sebenarnya secara karakter? Karena aku salah satu kenapa aku bisa nerima project ini karena adalah sutradaranya Bang Ocai yang tidak pernah memaksakan pemainnya untuk ngejokes, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak lo porsinya sampai mana, kalau misalnya kurang ya coba lo improve lagi, kalau ini kasarnya aja ya, kalau kelebihan ya dibilang gak lucu gitu aja udah. That's it. Gitu. Bener. Bang Ocai kasih banget ruang Iya, kasih itu. ruang. Dan kalau komedi kan bukan biasanya malah justru banyak improve tiba-tiba di lokasi gitu nggak sih? Apa semua sesuai skrip? Kalau kita lihat dari skripnya memang situasinya sudah Sudah. komikal. Jadi sebenarnya tinggal pemainnya tahu letak-letak komikalnya tuh di mana kerja sama sesama ensemble gitu ya. Jadi soalnya kalau misalnya semua improv kan akhirnya semua punya timing dan tempo sendiri yang akhirnya bisa overlapping kan. Justru kalau kita tahu skripnya emang lucu ya kita justru bekerja sama ngejar ke timing itu gitu. Jadi kalau Bang Ocai sih kayaknya gitu, selama apapun yang kita lakukan kita ngejar ke tujuan, kita tahu nih lucunya di sini gitu. Itu baru enak tuh kerjasamanya. Pernah kok aku sekali kemarin di itu Tegas nggak lucu. Oke. Tapi masuk kanan keluar kiri, maksudnya ibaratnya itu kan malah jadi motivasi buat gue kayak mungkin gue akan ada ekspor yang lain lagi gitu. Iya gitu ya. Kita tes aja dulu gitu kan. Aja dulu. Tag 1 cek aja dulu. Coba jokes dulu jokes. Dulu sempat juga soalnya di yang film sama Bang Ocai sebelumnya gitu. Kan di skripnya tipis banget nih. Gue cuma ada di action line atas. Sampai ke 2 halaman belakang gak ada lagi disebut di action line-nya. Gue ngapain ya gitu kan. Akhirnya gue bikin sendiri. Tag 1 Bang Ocai gak komen. Tag 2 gue gedein lagi. Gue makin jelasin lagi. Perjelas itu. Akhirnya masuk. Pas sudah tag keberapa, akhirnya Bang Ocai tahu, oh si Ferdi dari tadi begini ya. Ya udah deh si iniin si Ferdi gitu. Jadinya gitu. Jadi ya emang kita harus cek ombak kadang-kadang. Iya sih. Iya benar. Di project ini atau project sebelumnya? Sebelumnya. Kalau di sini ya karena udah tahu gitu ya, gue biasanya gitu kasih penawaran. Kalau misalnya kayak tadi dikasih tahu, jangan ke situ. Oh yaudah, kita tahan. Tapi kalau yang terus nih, oh yaudah lanjut gitu. Membaca situasi aja ya. Baca situasi aja. Tapi kan kalau di trailer si Gilang kan karakter kan ada label kan si paling improve, si paling set. Nah kalau menurut kalian melihat karakter kalian nih, kayak Mas Ferdi ngasih Chen ini, si paling apa nih kalau langsung baca skripnya? Kalau dia itu si paling ngotot nggak mau kalah sih. Ya asli nggak bisa winning. Namanya aja Chen Shin, bukan Charlie Shin, Chen Shin. Winning. Banget ya, Shin tuh menang. Enggak sih. Nggak ada itu dari saya aja. Pokoknya dia nggak mau kalah aja pokoknya. Apa berarti ada persaingan bisnis dong dari si? Ya namanya pebisnis kan. Dia nggak bisa rugi gitu. Nggak bawaannya nggak bisa nggak cuan gitu. Harus untung, harus menang. Gitu. Apapun caranya. Kalau Tegas gimana, Kevin? Tegas si paling diet kali ya. Dia. Kok tiba-tiba masuk ke gaya hidup? Karena gue lagi diet di situ. Dari gue take pertama ceritanya untuk si dan itu akan menjadi komedi situasi juga. Oh iya. Makan kentang, ubi, telur gitu. Tuh gue take berkali-kali tuh sampai mual. Serius lu? Gak bisa kontrol gue kemarin. Makan terus. Doyan atau? Udah gak makan siang waktu itu. Tegas tuh begitu. Apa lu? Emang tegas tuh emang lagi diet. Tapi belum berhasil sih kayaknya. Kevin terpengaruh gak dengan hidup sehatnya Tegas? Ini lagi proses. Oh berarti pas lama syuting makanan itu apa yang herba ya, apa ya, vegan. Enggak, cuma di adegan doang. Di luar nasi padang. Soto Betawi gitu. Tapi susah nggak memerankan Tegas?
Jadi sang saudara. Semua peran itu sulit. Wih. Iya, karena ya harus banyak belajar lah. Terutama apa dari teman-teman teman-teman aktor lain, maksudnya sekitar gitu kan, kita juga harus bisa tahu lah situasi seperti apa, membaca situasi kan kayak gitu kan, nggak mungkin main sendiri ya. Jadi ya tetap sembari berproses, sembari berjalan juga, sembari beradaptasi lah satu sama lain gitu. Kalau enggak ya termati di tengah-tengah. Iya, untungnya sambalnya seru ya. Iya, sambalnya Jordi, seru. Baby, Kenny Austin, ada siapa yang jadi main Jordi? Iya. Kok gue lupa namanya? Yayan. Yayan. Terus ada Indra Birowo lagi. Emang ya enak sih buat tektokan tuh, semua udah enak. Di bagian komika juga ada David, ada Bule. Terus ada Fighters, Andrew Sulaiman sama Billy. Pokoknya kayak ini film full package sih. Full package. Buat Mas Ferdi, apa yang baru dengan karakter Chen ini? Kan mungkin pasti kalau orang kalau ngambil project harus ada yang baru lagi dong. Ya paling sih sebenarnya itu seperti ditanyakan di podcast sebelumnya sih. Podcast sebelum ini banget. Oh ya, sebelum ini banget, yang mejanya sama kan? Ya, yang tapaknya belum ganti. Kita sebelah sana, Tadi sebelah sana ya, lu situ, gue situ ya. Ya sih, yang sebelumnya banget nih di sini. Oh tapi TV nggak ada tadi. Jadi terlalu di breakdown Mas, terlalu di breakdown. Minimal taplak ganti lah ya. Minimal taplak. Iya lagi. Taplak itu. Iya, ada masih lipat nih. Iya, nggak harus sama-sama ulos kan? Apa. Jadi gimana? Iya, Chan itu karakter ini yang biasanya saya hindarkan gitu. Saya agak menghindari peran-peran stereotypical Asian Chinese atau sininya gitu, karena saya nggak mau bahwa saya hanya dipanggil hanya untuk karakter seperti itu gitu. Itu saya lakukan dari awal karir sih 20 tahun lalu. Cuman kalau untuk sekarang saya lihat substansinya lebih gitu, karena sekarang ya istilahnya untungnya mudah-mudahan sudah tidak dicap begitu. Malah dicapnya malah lu antagonis mulu fair gitu. Ya udahlah antagonis mendingan ya daripada dicap hanya peran Cina doang gitu kan. Nah, cuman emang si Chan ini selain yang di belakang layarnya juga ada Kang Adit sama Ocha yang saya tahu pasti bikin ini jadi sesuatu. Memang karakternya ngehe banget gitu. Kayak saya bacanya ketawa-ketawa ini orang ngehe banget ya gitu. Dan kayak wah seru banget nih gitu kalau memang dimainkan dengan benar tanpa harus ngelucu nih bisa dapet sebagai salah satu karakter yang juga bisa ikut berandil lah dengan kekacauan yang mereka hadapi ini bakal pas banget gitu. Definisi ngehe itu gimana sih yang mungkin bisa jadi kayak pikirannya tuh kayak nggak normal, nggak konvensional, tapi menurut dia itu brilian. Iya kan? Oh kalau orang nonton sakit nggak ada kayak ini. Iya gitu kan, itu ngehe ya karakter kayak gitu kan. Nah, lu gila lu mikir sampai segitunya sampai nggak mau kalahnya ya gitu. Tapi menurut dia ini jenius, ini brilian. Gitu, ngehe sih. Oke. Tapi kalau kalau kita ngomong di industrinya, ada nggak sih orang yang seperti Gilang itu yang mungkin secara effort banyak banget. Banyak banget. Dalam positif atau negatif yang kalau di negatifnya ada yang misalnya kebablasan, tapi ada juga yang sebenarnya banyak positifnya adalah kalau Gilang di sini digambarkan sebagai orang yang persiapannya lebih, selalu over gitu kan. Dan itu kalau menurut saya bukan karena saya dulu juga kayak gitu ya, tapi tapi memang itu membantu untuk di industri film, terutama di industri film Indonesia yang banyak kagetan, banyak spontan, banyak scene tambahan, banyak scene berubah, dialog berubah. Lebih baik lu over prepared daripada under prepared kalau menurut gue. Jadi misalnya kayak contoh nih, misalnya gue di sini harus ngomong Mandarin, gue kan nggak ngomong Mandarin sehari-hari gitu. Gue harus siapin kemungkinan kalau nanti ada di scene di mana-mana yang gue harus ngomong Mandarin. Jadi in case diminta gue siap, daripada diminta di tempat gue gelagapan hasilnya jelek ditonton sama semua orang gitu. Jadi mendingan gue over prepared kayak gitu-gitu deh. Itu hal kecil ya, paling kecil. Si Gilang sih ngelakuin hal yang gokil banget sih. Oh berarti sebenarnya apa yang dilakukan Gilang sebenarnya bagus ya, positif ya. Cuma mungkin emang kalau misalkan terlalu over gitu juga. Mungkin apa sih yang dilakukan dia ke lu yang akhirnya ngeganggu kelancaran syuting? Karena kalau misalkan di trailer digambarnya kayak dia agak ganggu, tapi sebenarnya dia tuh sepersiapan ini, tapi kok kenapa
Rasanya kayak Kalau yang negatif mungkin karena dia metode kali ya. Kalau di industri ada yang kadang-kadang mungkin terlalu pengen real, terlalu semuanya harus ini. Dalam arti kalau masuk ke karakter tuh gue kesurupan yang gue nggak tahu gue ngapain gitu. Dan itu akhirnya hilang kontrol, lawan bisa ketusuk, kegebuk, ke apa gitu ya. Oh itu bukan saya, itu karakter saya. Kan gitu kan ya aneh ya. Maksudnya jadi agak gimana gitu kan, gitu. Tapi kalau yang terlalu narsis kayak kalau sebenarnya kan kalau definisi bahasa gaul sekarang kayak aktor banget nih kayak ini si paling aktor itu ada di industri sebenarnya emang ada. Atau kalau dari lu definisi kalau bisa ada yang ngomong kayak gitu tuh apa tuh? Nggak tahu juga Pak saya Pak. Kayak tapi sempet gak ngalamin gitu ada produksi tapi ada yang ngomong wah gila nih aktor banget nih gitu. Is it a good connotation, konotasi positif atau negatif? Ada yang bilang mungkin I don't know ya, sometimes ada yang bilang aktor kiri gitu kan. Oh, ada istilah baru saya, aktor kiri. Bukan kayak gitu. Bukan aktor One Piece tapi aktor kiri gitu. Siap. Ngeri kan. Nah, itu skena bro. Oke, siap. istilah di sana ya. Berarti bukan karena kidal ya berarti aktor kiri itu. Bukan. Oh, ada itu. Berarti sebenarnya kalau misalkan di background lagi si film ini judulnya itu mengarah ke apakah yang orang yang persiapan banget paling aktornya atau yang ngeganggu banget nih karanya. Kalau bisa dirinciin itu. Kalau dari karakter gue sendiri misalnya yang gue ambil gitu ya dari misalnya si sutradara ini justru mungkin apa ya lebih kepada kayak bukan mengucilkan tapi lebih kepada kayak mohon maaf misalnya orang ini jadi ekstras atau figuran yang kita butuhkan porsinya adalah nanti lo akan ada di background doang ya dikasih taunya segini doang nih tapi kenapa lo harus baca sampai 800 halaman gitu loh maksud gue yang kayak gitu-gitu atau nanya sutradara ini motivasi saya jalan dari sini ke sini apa ya gitu kan. Iya itu loh yang nanya sampai segitunya nggak apa-apa makanya kan di situ kemarin ada satu adegan yang menurut gue ya nggak usah gue omelin tapi gue sarkastikin aja nggak cukup lo 400 halaman 800 halaman harusnya kayak gitu-gitu jadi sarkastikin aja tapi kan ntar dia tahu sendiri porsinya dia seperti apa gitu loh cuman menurut gue sih kalau ada orang yang nanya kayak gitu sih ya positif aja ya apalagi mau belajar kan intinya dia mau yang terbaik untuk hasil lah gitu sebenarnya mungkin kalau dari karakter point of view-nya Gilang seorang aktor apabila dia sudah mempersiapkan kan gini nih industri ini kan apa ya banyak korban patah hati juga ya ada yang gue pengen jadi aktor gue pengen jadi bintang gitu tapi yang putus tengah jalan tuh wah banyak banget karena ya penolakan terus mungkin stres di syuting atau ada yang ingin kaya ternyata nggak kaya ada yang ingin terkenal nggak terkenal maksudnya halangannya tuh kayak jenjang karir yang lumayan jet coaster banget dibanding mungkin yang jelas-jelas gitu ya yang lain. Nah Gilang ini ngasih lihat nih kalau lu udah usaha segitunya, kalau lu udah istilahnya gak ada kompromi sama tekad dan motivasi lu untuk mendapatkan versi diri lu yang terbaik. Apa kalau dapat kesempatan sama enggak sekarang tinggal gitu aja gitu karena ada yang orang bilang percuma lu kayak gitu-gitu lu main gini viral TikTok jadi lu bintang ada yang begitu kan nah bagaimana dengan orang seperti Gilang akankah dia akan menerima hasil yang sepadan gitu itu deh yang bisa dipetik kayak yang apakah usaha mengkhianati hasilnya nanti keren lu wah gila gue langsung beda podcastnya beda nih langsung dari kutipan itulah yang bikin viral yang bikin viral itu lebih bang tapi kalau film ini apakah benar-benar memotret lingkup persyutingan atau industri perfilman kak mungkin seberapa persen memotretnya atau I think mungkin bilangnya bukan potret tapi parodi kali ya. Ya, parodi yang pseudo dokumenter. Parodi yang mengarah ke fakta mungkin. Iya. Kalau dari Kevin sama Mas Ferry berarti sempat ada di posisi Gilang di iya. Semasa dulu seberapa apa pernah ada seperti Gilang kan kata Mas Ferry bilang kayak dulu
Nah, itu sama metode Gilang kah dulu apa gimana? Enggak, jadi gini, memang saya dulu sadar diri, saya masuk ke industri jatuh cintanya tuh telat, umur 29-30 lah baru yang I love acting gitu. Muka nggak seberapa, nggak ada bulenya gitu kan, nggak mungkin saya juga dapat fans dari situ kan, jadi mau nggak mau saya harus belajar. Leverage-nya waktu itu saya lihat, belum ada sekolah acting nih, berarti kalau kita belajar dari 10 aktor yang nyoba, paling enggak yang belajar 3, ya gue salah satunya gitu kan, yang 7 nggak belajar. Leverage-nya adalah gue bisa coba kulik si skrip atau apa dengan ilmu itu, karena tampang gue nggak bisa jadi first impression atau gue bukan di circle-nya yang memang udah di industri, jadi ya udah gue mainnya begitu. Dan itu gue jejaki dari figuran apa segala macam di Bang Joko waktu itu. Kalau ingat Janji Joni ada yang dia kejebak macet tuh karena ada pasangan yang berantem, nah itu gue kayak gitu. Sempet juga dulu waktu kecil bokap ngedirect film, Fer lo jadi tukang koran, dikasih koran suruh teriak-teriak gitu. Nah, udah pernah jadi gitu. Om Slamet juga bikin jadi anak Batak ya Fer, namanya Monang, pokoknya mondar mandir aja makan apa gitu ya dah. Jadi emang udah pernah ngerasain dari situ. Jadi bertahap lah, memang nggak ada yang kalau di gua nggak ada yang instan, emang bertahap aja gitu. Nah, kan ada turunan dari papa tapi emang dari awal nggak berminat banget ke acting berarti? Nggak kepikiran, malah sekolahnya juga jurusannya beda. Makanya waktu pas berpikir yang kok gue cinta acting ya, kayak gue mau jadi aktor nih, gue justru backstreet dari bokap, nggak bilang, karena nggak enak hati. Di sekolah luar negeri jauh-jauh jadi aktor, tuh gitu di sini aja lu gitu. Jadi gue malah yang gue backstreet aja. Pas ujian gue ngundang bokap, dia nggak marah, nggak ngomentarin apa-apa juga. Habis itu gue masuk intermediate, gue mentas 2 jam sama Arifin bahasa Inggris, gue undang lagi, dia ngajak teman, Mas Garin kalau nggak salah waktu itu. Kalau udah ngajak teman sih approve ya jatuhnya ya. Ya udah akhirnya gue terusin. Tapi kita beda jalur, jadi gue nggak ikut jalur ya bokap, gue bikin jalur sendiri aja gitu. Betul mulai apa dari teater gitu? Awalnya teater, tapi film pertama tuh Jakarta Undercover. Dan gimana ketika udah nyemplung berarti bokap langsung kenapa nggak dari dulu aja lu? Enggak sih, nggak pernah ada omongan kayak gitu. Cuman kayak ya industri ini kecil ya, maksudnya kayak gue bilang sama Kevin, ntar kita juga 3 film lagi ketemu lagi gitu. Sama bokap tuh gitu. Pertama sendiri, tahu-tahu satu film. Sampai akhirnya nggak berasa, tahu-tahu kita udah 8 film bareng. Dan bokap secara diam-diam juga ngedukung gue tanpa ngomong ke gue langsung gitu. Ya bokap ke anak laki gitu kali ya. Meskipun kalau misalnya ada scene bareng pasti adanya argumen. Karena beda mazhab gitu ya. Dia di teater populer Teguh Karya, dan namanya gue sama Bang Eka Sitorus di Sakti Art Studio dan segala macam. Jadi kayak wah, kalau diskusi itu pasti debat terus. Aja ada mazhab ya. Kalau Kevin lu pun juga sama sempat ngerasain posisi Gilang. Ya pernah dulu sih jadi extras, dan sebenarnya sih lebih kepada gue pengen syuting sih sebenarnya dulu gitu, pengen nyoba gitu. Tapi yang gue rasain dulu sekali ya lucu aja, maksudnya gue dipanggil sama agensi untuk datang ke lokasi syuting iklan gitu. Terus gue callingan subuh, baru di take jam 10 malam. Terus abis itu gue dibayar kalau nggak salah waktu itu 50.000 kalau nggak salah ya. Tahun berapa tuh? Lumayan lama sih gitu. Gue masih inget banget. Masih kecil ya? Masih kecil. Dan talentnya gue inget banget siapa, dan pernah main satu sinetron juga akhirnya sama gue gitu. Iklannya masih nggak produk apa? Minuman atau soda. Terus kayak aku udah selesai, gue bawa berita gembira ke rumah gitu, kayak aku udah selesai syuting. Jam 5 subuh tuh. Seminggu lagi udah tayang, akhirnya lihat mah ya 4 detik lah tayang. Nggak kelihatan gue dari atas doang kan. Gitu. Jadi udah ngerasain semuanya gitu, maksudnya ya ada prosesnya. Dan gak ada yang instan. Yang instan hanya mie. Boleh ngomong ya, Indomie. Biar masuk sini juga sih. Oke. Nah, berarti lu ngerasain di ekstra tuh cuman di project iklan doang, atau kan lu sinetron juga banyak, atau pernah di FTV, pernah di sinetron, pernah di film? Di iklan, di sinetron dulu gue pernah jadi pernikahannya Mbak Imong dan Marsyanda dulu waktu itu. Ada tuh salah satu sinetron gitu. Nah, gue tuh jadi
yang megangin karena gue masih kecil kan, gue megangin ininya Gaunnya. si gaunnya Oh. gaun Marshanda gitu. Masalah itu ya waktu itu. Wow. Tapi di project itu lu sebenarnya ada keterikatan keluarga atau cuman di scene itu doang lu di callingnya? Cuman sini itu doang deh kayaknya. Oh, Iya. Brides ini yang itu ya. Iya. Abis itu nggak masuk ke dalam cerita tuh si anak itu. Iya, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Berarti lu kecil yang masih jabrik-jabrik rambut lu. Iya, itu sebelum Heart dan lain-lain sih. Oh. Iya. Heart tuh series atau film? Sinetron. Oh, yang series Ada ya? film terus kan ada sinetronnya Oh, oke, juga oke. gitu ya. Berarti lu baru. Tapi kenapa apa yang bikin lu mau nyoba terus kan actors mungkin itu tadi mungkin kan ada patah hatinya pengennya cepet terkenal gitu. Dulu sih sebenarnya lebih kepada ini ya. Pertama sih dorongan orang tua juga gitu kan. Tapi nggak langsung ke sinetron gitu maksudnya. Jadi ada sanggar dulu ada sanggar dulu. Jadi sanggar lepasan gitulah dulu, kita ada sanggar di Pasar Baru. Pas Pasar Baru lagi udah tutup terus baru kita latihan di situlah segala macam gitu kan. Baru itu prosesnya tuh untuk Tiba-tiba nangis. sorry. Prosesnya untuk dapetin casting satu peran aja itu susah banget mas dulu. Ya adalah dulu awal-awal di PH Cinema Art gitu. Gue casting jadi flashbacknya Mario Lawalata sama Marsha Timothy dulu ya. Ini berarti sebelum Heart nih. Iya, itu lama. Jadi masih ada dulu FTV Semar zaman dulu banget lah. Nah, gue casting untuk jadi flashbacknya itu. Nah, itu keulang lagi tuh kayak begitu. Gue datang mau casting jam 7 pagi. Untuk mau casting aja itu gue harus nunggu sampai sore nih pokoknya sekitar habis maghrib kayaknya. Nah, habis maghrib itu gue nggak pas gue udah mau masuk mau nanya, mas castingnya nggak jadi. Yuh. Aneh banget lah yang kayak gitu-gitu deh. Iya, akhirnya gue nangis lah di mobil. Maksudnya nangis ke nyokap dan almarhum gitu. Kayak ya mungkin bukan di sini lagi kali dunia gue atau gimana gitu. Tapi akhirnya 10 menit atau 15 menit kemudian gue ditelepon sama orang castingnya untuk coba lu balik lagi deh gitu. Kan orangnya tahu kali ya kalau gue nunggu lama banget gitu dari pagi sampai malam, terus tiba-tiba close castingannya gitu. Ya dimulai dari situlah. Coba untuk itu umur berapa tuh? Itu pasti patah hati banget tuh. sih itu umur berapa ya? Remaja belasan. Pas dipanggil balik, tapi casting masuk. Casting masuk akhirnya. Masuk. Dan itu gue juga casting itu karena dikasih tahu sama teman gue gitu, ada zaman dulu ada castingan nih, so cobain aja gitu. Temen lu nyoba juga? Enggak. Oke. Cuma dikasih ke gue aja. Gitu. Nah itu terakhir kali lu ngerasain dilema itu atau sebelumnya pas masuk sinetron lagi ngerasain lagi atau udah? Banyak sih mas menurut. Masih banyak lagi. Masih ada beberapa lah kayak ya gitu figuran. Tapi apa yang membuat lu stay segitu lama di industri padahal let's say banyak patah hatinya lah, banyak kerikilnya dan banyak nggak enaknya gitu. So far mungkin karena enjoy juga, tapi karena lumayan nyari rezeki juga dari situ kayaknya. Ya mengais rezeki di situ juga sih kayak gitu. Udah sih itu aja. Dia kayak lagi mikir soalnya. Ya cuman memang waktu itu kan awal-awal gue sempat dilema juga di situ kan, karena gue masuknya agak telat. Apakah gue mau banting setir ke sini nih, gitu? Karena waktu itu udah kantoran, udah di agency, creative director segala macem gitu kan, iklan. Itu kan langkah yang sangat besar dan sangat beresiko gitu. Cuman ada satu hal yang gue lihat bokap ya almarhum setiap kali, dia kan emang udah di dunia film dari tahun 70-an 80-an.
pas gue bangun pagi kantor meeting gitu sama dia bangun subuh ke lokasi syuting, kok dia bisa happy mukanya. Pulang subuh jam 4 pagi juga mukanya happy. Gue kayaknya kayak ada malas banget mau ke kantor jam 8 macet-macet ke Tamrin kayak gitu tuh kayak gitu kok bokap tuh kayak happy mulu dan gitu. Pas gue ngerasain nikmatnya gitu, enjoynya. Oh ini yang bikin orang-orang betah gitu. Makanya kalau mungkin casting itu adalah memang salah satu proses yang paling sulit menurut saya karena mau nggak mau harus dilewatin tapi bukan proses yang gampang gitu karena skripnya kita nggak tahu, karakternya kadang-kadang nggak jelas, yang mancing juga kadang-kadang nggak enak, tempatnya juga kadang-kadang nggak proper. Tapi waktu itu akhirnya saya mikirnya gini, saya kan harus nyusul, mereka udah mulai dari kecil dari muda, saya udah kayak udah mau 30 baru mulai. Akhirnya casting itu saya jadikan tempat latihan. Bahwa oke, daripada gue latihan sendiri di rumah, gue pakai skrip dia, pakai kamera dia, pakai tempat dia. Jadi gue tujuannya bukan untuk dapetin perannya, gue mau latihan aja. Tapi ya lebih enak dari lu dong bahan-bahannya daripada gue bikin sendiri, gitu kan? Jadi gue tuh bisa satu hari tuh 5 tempat apa gitu. Habis dari sini gue kesini, habis sini gitu. Gue challenge myself aja supaya gue cepet belajar. Kalau nunggu ini nggak enak ketapa kan lama ya belajarnya ya. Ini gue hajar aja sampai yang di gang, sampai yang di ruko kayak gimana gue hajar karena gue punya perlu cepet belajar aja gitu. Masih ingat gak berapa kali casting? Wah dulu banyak banget deh. Sampai dulu pernah gini ada satu kejadian. Gue sama temen gue ini pejuang casting juga, Putri Sukardi namanya, penyiar radio dulu tapi dia masuk ke aktoran. Lagi casting di satu tempat di Tebet dan gue dulu kan baru balik ke Indonesia, jadi gue nggak tahu jalan, nyasar mulu. Nyari tempat casting kan kadang-kadang ribet ya, alamatnya kan. Muter lah tuh, Tebet luar dalam, Tebet bawah, Tebet apa kan, muter hampir 2 jam, udah jam 2 siang nih belum makan nih. Dia udah ngamuk-ngamuk. Aduh udah Fer, kita makan dulu deh. Aduh udah tanggung ini dong, temu deh habis kelar baru makan. Belum ada Google Maps ya? Hah? Belum ada Google Maps ya? Oh belum ada. Itu gue pakai peta yang warna kuning itu tau gak lo yang ini J ini pakai gitu. Makanya kan teman gue tuh udah makin kesel aja kan, berhenti dikit malah lihat peta gitu. Udah kelaparan. Masa buka peta? Asli gue andalan gue itu. Nah akhirnya nyampe lah ke tempat ini, rame, ruko kecil. Terus orang pada duduk-duduk di kayak restoran kalau lagi viral tau gak lo, duduk-duduk di luar gitu. Iya. Terus yang aduh Fer tempatnya kayak gini lagi. Aduh lah udah nyampe, gila lu masa mau cabut lagi. Masuklah, begitu masuk ternyata dia ada kayak 2 lingkaran gerombolan, yang ini grup A, ini grup B gitu kan. Terus tengah-tengahnya ada kamera kayak gitu. Aduh kok di ruang terbuka castingnya, aneh banget kan lu di ruang terbuka. Buset, iya. Jadi kayak di rombongan situ ada yang di casting, di rombongan situ ada di casting. Temen gue si Putri makin nggak mau kan, apaan yang kayak gini. Terus udahlah Putri di sini udah isi kan, kita disuruh ngisi daftar itu kan, isi. Terus pertanyaannya dong, kalian mau yang mana nih? Yang marah apa yang nangis? Wah dia makin kesel kan. Terus gue udah yang marah aja, yang marah. Fer ngapain lu, kita ngapain nih casting macam apa kayak gini? Udahlah sampai sini gue bilang. Terus kita adegannya apa? Udah ikut gue aja gue bilang gitu kan. Terus dia udah sebel gitu. Udah siap belum? Udah gue bilang udah siap. Gue bilang gitu kan. Udah siap. Putri kita ngapain? Udah lah ikutin gue aja. Begitu udah ya kamera udah setup udah ya action, gue langsung Put ngapain kita di sini Put, di tempat apaan Put? Langsung dia, gue kan udah bilang dari tadi gue udah lapar gini. Ya lu apa nih gue, jadi kita ngomongin tempatnya. Ngamuk-ngamuk berdua marah-marah. Habis itu oke, udah sip aman. Udah habis itu kita cari makan. Kita gak mikirin mau diterima apa enggak, cuman paling enggak kita bisa meluapkan kesalahan sekalian casting gitu kan. Ya Pas banget. Nah itu yang saya belajar gimana menggunakan situasi-situasi yang tidak enak dan sulit akhirnya untuk paling enggak kan dia punya rekaman gue aktingnya bagus karena natural ya. Ini natural, ada natural apa emang kesel beneran sih? Iya kan? Gak apa-apa jadi nice. gitu. Jadi kalau yang teman-teman pejuang casting berjuang terus, itu tempat kalian latihan gratis. Iya benar. Apa yang akhirnya Mas Ferry sama kayak Kevin betah nih di sini akhirnya pas pertama kali banting setir dari agensi? Karena saya enjoy apa emang dia? Karena gue suka. Karena gue belajar mungkin ya, ternyata acting ada dasarnya, ada ilmunya dan apa segala macam. Dulu gue mikir acting abstrak banget gitu, kayak ini Russell Crowe di sini bagus, kenapa dia nominasi Oscar di sini doang ya? Kan aktornya sama, bagus sama-sama itu gitu. Nah begitu gue belajar, gue baru sadar ini ada difficulty di skenario ini, di sini dan
baru paham lah gitu. Nah ngulik itu tuh ternyata nikmat banget. Apalagi misalnya kan kita udah ngerti nih, tapi kan di kepala doang, badan belum tentu ngikut. Pas kita coba, dapat sesuai gitu sama naskah. Nah itu kenikmatan sih. Apalagi misalnya ketemu main sama orang yang kita ngulik bareng, terus pas kita coba, gila kita do justice sih sama skripnya. Oh itu nikmat banget. Itu kenikmatan yang tiada tara sih menurut gue. Berarti sekarang kalau bangun pagi dan pulang sore udah seperti kayak apa dong? Apa tuh? Udah senyum. Ya udah senyum. Berusaha, tapi bokap memang gokil sih, dia always sih bright in everything. Gue mencoba itu bahwa fair, ini dunia yang lu suka ya, lu yang minta, lu yang ini, so nikmatin gitu. Kalau misalnya ada apa produksi kena apa, nunggu apa, you choose this, and this is what you love, gini gitu. Dan memang gue udah nentuin sih, waktu di iklan kan gue harus belajar semua industri, kliennya apa namanya food and beverage, food and beverage, kliennya apa teknologi. Pas gue udah megang kampanye promo film, terus berkecimpung di film, gue cuman mau ngerti industri film aja. Yang lain nggak usah gue belajar situ. Makanya gue belajar jadi director, belajar jadi penulis, jadi belajar karena emang nikmat banget industrinya itu buat gue gitu. Mau bagian manapun ya gitu. Masih ingat ya kapan jatuh cinta pertama kali sama industri ini? Di kelas Bang Eka Sitorus waktu gue tes trial. Tadi gue nggak mau jadi aktor kan, gue nggak mau ngambil kelas acting karena teman kecil gue bilang, "Fair, lu ambil nih, ilmunya bagus." Dia pikir karena bokap gue pemain, gue juga mau. Ternyata kan gue nggak ada minat waktu itu. Terus pas gue dibukakan lah matanya lah kayak lasik gitu kan. Oh ini acting, wah seru banget ya. Nah, udah gue nggak keluar dari Bang Eka tuh sampai setahun lebih karena gue kerajingan pengen exercise-nya, pengen ngulik dan apa segala macam. Oh itu pas langsung jatuh cinta sama actingnya ya. Kalau lu Kevin kapan mulai jatuh cinta? Karena lu jatuh kan cinta seperti di film. keren lagi. Bisa mungkin. Gedung dikit promo film lain tuh. Dia yang nyebut deh. Gue ya karena memang mungkin gue awal dari sinetron kali ya Mas gitu. Kalau di film itu lebih kepada yang dibilang sama Bang Ferdi tadi mungkin eksplornya lebih banyak sih gitu. Belajar mengenal karakter lain gitu, manusia lain gitu. Anjir, menjadi manusia lain. Menjadi manusia lain. Manusia serigala. Lu yang ngomong sendiri lagi. Kenapa gue membuka aib gue sendiri? Ada masih bisa cepet sih. Jadi nggak? Ada nggak? Jadi Robert Pattinson kan jadi. Tristan di sini. Oh maksudnya? Di film ini. Ntar ada. Saking keselnya gue. Tapi itu gila, gue ketawa banget, sumpah gue ketawa. Oh iya, Kocan gue lihat kan lebih adegan nama gue itu. Iya gue lihat. Anjing goblok, si Kevin kocak banget sumpah. Oh udah selipin. Jadi gimana? Jadi kalau sama acting lu udah kapan mulai jatuh cinta, pada dari kecil atau dari sinetron kan? Ya udah senang sama dunianya juga sih, maksudnya walaupun dari sinetron kan ketemu. Gue kan by the way gue anak tunggal gitu kan, jadi kayak berasa sendiri banget gitu. Jadi kalau ada teman-teman lain ketemu tiap hari, promo di sinetron, di film itu kan ketemu teman-teman baru lagi ya, bisa ngobrol lagi gitu loh, seru aja sih kalau gue sih. Happy gue. Sama lingkup kerjanya berarti ya. Yes. Oke. Jadi kalau film Sparring Actor ini kapan tayangnya? 30 Oktober di bioskop seluruh Indonesia. Oke, boleh mungkin sekalian closing statement dari Mas Fiadi sama Kevin. Nanti film Sparring Actor ketika tayang di bioskop, experience apa yang didapat sama penonton ketika nonton? Siap. Dari Mas Fiadi dulu deh. Oke. Kalau mau nonton film di dalam film dan bagaimana kalian bisa ngintip syuting film itu kayak apa? Saksikan 30 Oktober Si Paling Aktor di seluruh bioskop. 30 Oktober 2025. Kalau dari Kevin apa? Kalau dari saya, kirain tadi cuma nambahin belakangnya doang. Enggak Pak, mulai dari nol Pak. Dia nebelin belakangnya. Gak bisa lah. Bisa lu nebeng dari gue. Aku cuma bilang sama, gak bisa lah. belum makan siang gitu. Pokoknya ini
Bang Ferdi. Itu udah flashing makannya di situ. Udah nggak fokus. Motivasi. Yang jelas untuk film Si Paling Aktor ini pastinya akan ya garapan Bang Ocai gitu ya, dan teman-teman semua yang ada di sini akan membawa kalian menjelajahi sebuah film di dalam film, berikut petualangannya di dalamnya akan seru banget. Kacau men. Mix culture, mix genre. Biasanya lo nonton horor cuma satu film, ini semua ada horor, ada semua di dalam sini. Jadi satu package, jadi lo nggak rugi gitu untuk beli tiket. Oke. Itu dan 30 Oktober 2025. Oke. Itu dua teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Si Paling Aktor tanggal 30 Oktober 2025, nontonnya di bioskop. Dan nonton aja, nggak usah dibajak yang direkam-rekam, di foto-foto, karena itu melanggar hukum. Jadi kalau mau support mereka bisa foto posternya atau foto sama pemainnya ketika sinema visit, bukan foto adegannya. Ya. Oke. Iya. Thank you buat Mas Ferdi dan Kevin udah mampir. Terima kasih banyak. Thank you udah nonton konten Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunus.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.